Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi. Oke. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Masih. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau kita doa dulu sebagai tanda syukur kita bahwasannya kita masih diberi kesehatan dan berjumpa pada live teaching pagi hari ini. Oke, doa mulai. Doa selesai. Oke, nah saya lihat pertama sebelum saya mulai, saya mau mengingatkan kalian untuk segeralah nak mengirimkan tugas-tugasnya yang ada di psikologi. Nah, berhubung ini udah di akhir semester, yang bentar lagi kita mau ujian semester. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, ada yang sama sekali nggak mengisi. Gimana nih? Ada sama sekali yang sama sekali tidak ada yang membuat tugas-tugasnya. Oke, saya hanya mengingatkan aja kalau mau perbaikan nilai saya masih kasih kesempatan untuk kalian melanjutkan atau memperbaiki nilai yang di psikologinya. Oke? Nah, berhubung hari ini ada sekarang ini adalah mendekati ujian semester, saya mau mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Nah, materi pertama yang mau saya ulangi adalah mengenai konsep gerak tari. Nah, mengenai konsep gerak tari. Nah, tujuan pembelajaran memahami konsep gerak tari, mendeskripsikan unsur-unsur gerak, dan menjelaskan pengertian tari dan jenis-jenis gerak tari. Oke, apa itu seni tari? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan nama dan kelasnya. Apa itu seni tari, nakku? Ada yang tahu? Ada yang lupa? Semua lupa? Saya, Miss. Apa, Del? Adel kelas apa, nak? Diva, Miss. Siapa? Diva. Diva kelas apa, Diva? Galileo, Miss. Diva. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Diva Galileo. Iya, Miss. Diva Aulia. Apa tari itu, Diva? Ungkapan perasaan yang dituangkan melalui gerak yang indah dan ritmis, Miss. Iya, jadi tari itu adalah ungkapan perasaan yang dituangkan melalui gerakan, ya. Nah, jenis-jenis tari apa aja? Yo, ada yang lupa? Semua lupa, nak? Tari tradisional. Nah, pertama dilihat dulu dari fungsinya. Itu ada tari upacara, ada tari hiburan, apa lagi? Tari pertunjukan. Tari pertunjukan. Nah, jadi inilah kalau nanti pertanyaan di bawah ini yang termasuk ke dalam jenis tari yang dilihat dari fungsinya. Nah, ingat ya, ada tari upacara, ada tari hiburan, dan ada tari pertunjukan. Apa sih tari upacara? Yo, ada yang bisa jawab apa sih tari upacara? Saya, Miss. Siapa? Diva lagi, apa Diva? Tradisi yang sifatnya turun-temurun. Ya, tari upacara yang sifatnya turun-temurun. Nah, atau bisa juga dari generasi ke generasi, ya kan?
Nah, ada ritual khusus juga bisa sebagai tari upacara. Lalu, apa sih ciri-ciri tari upacara, Nak? Bersifat magis. Iya, bersifat magis, religius. Lalu apa lagi? Perbendaharaan geraknya sederhana, ya kan? Tata Iya. rias dan busana juga sederhana, pola lantai yang digunakan juga sederhana. Ya kan, hidup dan berkembang dalam tradisi yang kuat. Nah, inilah dan lain sebagainya. Nanti silakan perhatikan modulnya lagi ya. Nah, ini di pertemuan pertama ini tari upacara. Selanjutnya ada namanya tari hiburan. Ya, masih ingat? Apa tari hiburan itu, Nak? Tari yang fungsinya untuk menghibur. Iya. Dipersiapkan untuk memberikan kesenangan bagi penonton ya. Apa ciri-ciri tari hiburan? Gerakannya bebas, tidak terikat. Iya, dapat membangun suasana yang akrab ya kan dan gembira. Disinilah ditari hiburan. Nah, untuk perbendaharaan gerak juga masih sederhana dan mudah dipelajari. Lalu ada namanya tari pertunjukan. Apa tari pertunjukan? Tari yang untuk dipertunjukkan. Dan dipersiapkan dengan Tari pertunjukan itu adalah tari yang sengaja digarap untuk dipertontonkan dan dipersiapkan secara matang. Nah, mulai dari segi artistik, pesan yang mau disampaikan. Nah, disinilah di tari pertunjukan. Nah, gimana ciri-ciri tari pertunjukan, Nak? Sorry. Geraknya rumit nih. Gerakannya rumit. Ya, baru ada faktor imajinatif dan kreatif. Ada temanya, ya kan? Rias dan busananya juga disesuaikan dengan tema. Nah, jadi inilah jenis-jenis tari yang dilihat dari fungsinya. Jelas ya, Nak ya? Nah, tadi ini ciri-ciri tari upacara, materi tari meniru gerak-gerak alam, ada suasana mistis, magis, dan religius, perbendaharaan gerak sederhana, musik pengiring sederhana, tata rias dan busana juga sederhana, pola lantai sangat sederhana. Nah, contohnya ini ada tari tortor, ada perang, ada tari topping-topping. Nah, tari hiburan gimana, Mem? Ciri-cirinya ada. Nah, ini dia, bisa membangun suasana akrab dan gembira. Ritme pada umumnya sangat jelas dan merangsang gerak. Nah, dapat melibatkan banyak peserta. Lalu pola lantai dan sederhana, tata busananya bebas. Ini contoh tari hiburan. Nah, ada tari Japin Rabana, tari ronggeng dari Melayu, tari ketuk dari Sunda. Selanjutnya, tari pertunjukan, ciri-cirinya tadi sudah kalian sebutkan. Nah, geraknya lebih rumit dan variasinya tergantung dari si koreografer atau penata tari. Ada faktor imajinatif, kreatif. Nah, lebih mengutamakan nilai seni, mempunyai tema cerita, rias dan busana sesuai dengan tema, dan lain sebagainya. Nah, inilah contoh tari pertunjukannya. Ada tari piring, ada tari Pinji Semirang dari Bali. Nah, selanjutnya seni tari dilihat dari pola garapnya. Ada apa aja tuh seni tari dilihat dari pola garapnya? Tari tradisional sama tari kreatif. Iya, benar. Ada tari tradisional, ada tari kreasi. Jelas ya, Nak ya? Nah, sorry. Nah, inilah tari yang dilihat dari pola garapnya. Terbagi dua, tari tradisional adalah tari kreasi. Apa tari tradisional? Ingat ya, kalau bicara tradisional artinya ini memiliki sifat turun-temurun. Kalau tari kreasi adalah bukan berasal dari daerah tertentu, tapi sudah memiliki inovasi dan kreasi. Oke ya?
Berikutnya adalah tari menurut koreografinya. Ada berapa, Nak? Ada 3, Mi. Apa Habil kelas berapa, Habil? Habil Dwi Admika. Habil kelas apa, Habil? Kelas Galileo, Miss. Galileo, wah, bagus sekali Galileo aja dari tadi ya. Galileo, apa Habil? Yang pertama tari tunggal, yang kedua tari duet atau berpasangan, yang ketiga tari kelompok, Miss. Iya benar. Jadi tari menurut koreografinya terbagi 3. Ada tunggal, ada duet, ada kelompok. Ya, jelas ya? Nah, atau selain menurut koreografinya juga bisa disebut sebagai bentuk penyajiannya, ya. Berikutnya, konsep karya tari. Nah, jadi konsep ini adalah tema bisa. Nah, temanya itu ada tentang kepahlawanan, percintaan, dan lain sebagainya. Nah, ini tema-temanya nih, salah satunya adalah tari tani. Dia menceritakan kehidupan bagaimana sih petani itu. Nah, selanjutnya ada tari nelayan. Nah, dia menggunakan properti yang berhubungan dengan nelayan. Dan menggunakan kostum nelayan juga. Nah, tari memetik teh, tari menumpuk padi. Nah, jadi inilah tema tari yang disesuaikan dengan apanya? Dengan kegiatan masyarakatnya. Nah, ini ada tari cendrawasih dari Bali, ada merak dari Sunda. Nah, dari cendrawasih dan merak ini kita tahu bahwasannya ini adalah tema tentang seekor burung. Ya. Nah, terlihat ya dari namanya cendrawasih, ada burung merak, ya. Nah, oke. Selanjutnya unsur-unsur gerak ada berapa, Nak? Ada 3, Miss. Apa, Habil? Ruang, tenaga, dan waktu, Miss. Ruang, ada namanya ruang, tenaga, dan waktu. Tahu apa itu ruang, apa tenaga, dan apa itu waktu? Tahu? Tahu, Nak? Nah, ruang itu seperti yang saya jelaskan yang pada pertemuan pertama, ruang itu adalah bentuk gerak yang kalian ciptakan. Nah, jadi bukan ruang dalam arti pentasnya, bukan ya. Jadi ruang itu adalah bentuk gerakan yang kalian ciptakan. Masih ingat? Masih ingat nggak? Masih, Mem. Masih ya, jadi nggak saya contohkan ya. Nah, jadi tenaga, apa itu tenaga? Apa, Del? Nah, jadi tenaga itu adalah kekuatan atau power yang digunakan ketika membuat suatu gerakan. Lalu waktu itu adalah apa, Bu? Apa waktu? Ada yang tahu? Nah, jadi waktu itu adalah yang diperlukan ketika proses dalam membuat gerak. Contoh, masih ingat contohnya? Contoh, saya akan memperagakan contoh mana ruang, tenaga, dan waktu. Nampak video saya, Nak? Nampak, Mem. Nampak ya? Nah, jadi yang dikatakan ruang itu adalah misalnya saya membuat gerakan seperti ini. Nah, bentuk yang saya hasilkan mana yang disebut ruang? Yang disebut ruang adalah yang gerakan yang saya hasilkan. Nah, ruangnya cukup besar kalau seperti ini ya. Nah, tenaga bagaimana? Tenaga adalah kekuatan yang saya gunakan dalam membuat sebuah gerakan. Tadi ini tenaga yang saya keluarkan. Nah, termasuk tenaganya sedang. Kalau waktu gimana, Mem? Nah, waktu itu adalah proses ketika saya membuat seperti ini sampai jadi suatu bentuk gerak. Nah, inilah namanya waktu proses. Nah, jadi waktu yang sedang, nah tenaga sedang, ruangnya besar. Nah, jika saya melakukan gerakan seperti ini, set. Nah, waktunya bagaimana, Nak?
Cepat. Waktunya cepat. Tenaganya? Kalau waktu cepat pasti tenaganya Besar. besar. Paham ya? Paham, Mem. Jelas ya untuk unsur gerak ya. Nah jadi gerakan itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu gerakan kepala, kaki, tangan, badan, dan sebagainya. Nah, untuk di beberapa buku ada yang menyimpulkan bahwasannya gerak itu dibagi atas 3. Ada bagian atas, tengah, dan bawah. Nah, sama-sama sebenarnya ya. Nanti jadi kalian nggak heran ketika kalian membaca buku. Kenapa beda, Bu? Kenapa ini ada kepala, kaki, tangan, sedangkan di buku saya ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Sebenarnya sama ya. Bagian bawah itu ada kaki, ada jari-jari kaki, ada tumit, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan menurut Rudolf von Laban. Nah, itu tadi mengenai konsep gerak tari. Apakah sudah jelas? Jelas, Nakku? Jelas ya. Nah, berikutnya saya akan masuk materi yang berikutnya mengenai mengenai teknik gerak. Nah, kemarin kita belajar teknik gerak ini tari apa, Nak? Tari tak-tak garu-garu. Ingat, yang tariknya kayak burung itu ingat? Ingat, Mem. Ingat ya. Yang ikut live teaching kemarin ingat, tapi yang tiba-tiba keluar itu nggak ingat itu. Nah, kita belajar tentang teknik gerak tari. Nah, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami teknik dan prosedur ragam gerak dasar tari, melakukan ragam gerak dasar tari dan teknik yang tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita, belajar teknik gerak tari tradisi daerah setempat. Nah, apa sih teknik itu? Nah, jadi teknik ini adalah bagaimana cara untuk melakukan gerakan. Inilah pengertian dari teknik. Ya, ingat, Nak? Nah. Kita untuk materi ini kita contohkan adalah tari tak-tak garu-garu yang berasal dari mana? Dari mana tari tak-tak garu-garu, yuk? Siapa ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Dari mana? Nah, jadi tari tak-tak garu-garu ini berasal dari Sumatera Utara, tepatnya etnis Pak Dairi. Nah, jadi tari yang kita mau contohkan ini adalah yang menggambarkan tentang kehidupan manusia yang senantiasa harmonis dalam kehidupannya. Nah, dianalogikan seperti burung yang terbang ke sana kemari secara bersama-sama. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kisah tari tak-tak garu-garu. Oke. Gerak dasar tari tak-tak garu-garu, ada gerakan apa aja, Nak? Abang. Ada nama gerakannya Pateka 1 dan Kabang. Iya kan? Masih ingat gerakannya? Mem. Masih ya, perhatikan ya. Nah, ini gerakan Pateka 1 dan Kabang. Nah, kakinya dienjut-enjut. Ya. Ingat ya, nanti kalau ada video pada soal atau ada gambar pada soal, tahulah ini gerakan apa ya. Nah. Ya. Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya ada namanya gerakannya. Nah, hormat pembuka atau
salam pembuka. Bagaimana Bu gerakannya? Perhatikan videonya. Nah, seperti ini. Tangannya, telapak tangan menghadap ke depan, badannya membungkuk seperti ruku. Inilah hormat pembuka. Ini gerakan-gerakan dasar dari tari tak garu-garu ya, Nak. Berikutnya ada namanya Pateka 2 dan ambe-ambe dorong. Nah, sorry. Mana gerakannya? Perhatikan ya. Nah, ini ada Pateka 2 dan ambe-ambe dorong. Mana yang disebut Pateka 2 adalah gerakan kakinya. Nah, dia mendorong ke depan. Inilah Pateka 2. Sedangkan ambe-ambe tangan adalah gerakan tangannya. Nah, oke. Berikutnya ada gerakan apa lagi, Bu? Berikutnya ada gerakan namanya kabang jongkok. Nah, gerakan ini menyerupai gerak burung yang seolah-olah mengepakkan sayap sambil proses turun. Bagaimana, Bu, gerakannya? Yuk, perhatikan gambarnya. Nah, seperti inilah gerakan dari kabang jongkok. Dia sudah turun jongkok lalu berdiri kembali. Jelas ya, Nak ya? Nah, lalu Pateka 1 dan ambe-ambe tangan. Nah, perhatikan gambarnya Pateka 1 dan ambe-ambe tangan. Nah, kakinya masih pada gerakan yang pertama, Pateka 1. Tangannya ambe-ambe tangan. Nah, oke. Berikutnya ada gerakan apa lagi, Bu? Berikutnya ada namanya gerakan kabang 1 tangan. Perhatikan. Bentar ya, ada masalah nih, nggak bisa diputar. Nah, perhatikan. Nah, kakinya tetap Pateka 1 ya, Nak. Nah, nama gerakan tangannya adalah kabang 1 tangan. Nah, perhatikan kakinya nih, ha. Nah, inilah gerakan dari kabang 1 tangan. Tangannya berganti-gantian. Nah, berikutnya ada namanya gerakannya kabang gandeng pasangan. Nah, dia bergandengan tangan. Nah, mulai proses dulu, yang perempuannya duduk dan laki-lakinya berdiri di atasnya sambil memegang tangan yang perempuan. Nah, inilah gerakan dari kabang gandeng pasangan. Nah, ini menceritakan apa, Bu? Ini menceritakan seperti burung yang terbang ke sana kemari dengan gembira. Perhatikan ya gerakannya ya. Nah, berikutnya ada apa lagi, Bu, gerakannya? Ada namanya kepak. Nah, ada namanya gerakan kepak. Perhatikan gerakannya, jangan dilupa-lupain. Nah, seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Jadi inilah kepak. Nah, ingat ya, kakinya ya ke belakang, mundur, ke belakang, mundur. Nah, tangannya tetap gerakan kepak. Nah, setelah itu ada namanya hormat penutup. Tadi ada hormat pembuka, sekarang ada hormat penutup. Bagaimana gerakan sorry ya. Bagaimana, Bu, hormat penutup, Bu? Nah, perhatikan. Nah, ini hormat penutup, telapak tangannya sudah ke belakang, tidak lagi terbuka seperti hormat pembuka tadi. Bisa dipahami, Nak? Beda hormat pembuka dan penutup terletak pada
tangannya. Kalau penutup, kalau pembuka, telapak tangannya menghadap ke depan. Kalau hormat penutup, telapak tangannya menutup. Bisa ya? Ingat ya, Nak ya? Ingat? Iya. Masih ada nggak kalian di sana? Ingat ya. Nah, mungkin itulah mengenai teknik gerak tari Pak Dairi dengan judul tari Tak Garu-Garu. Oke, ada pertanyaan, Nak, di sampai sini? Ada ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk hari ini kita nge-review 2 materi. Minggu depan kita masih review lagi. Nah, semoga ujiannya berjalan lancar, kalian dapat menjawabnya, ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya. Melalui WA saya boleh, melalui email saya juga boleh. Kalau ada yang mau merevisi soalnya kalau ada yang mau merevisi nilainya silakan hubungi saya ya. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai tanda syukur kita ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 10 yang paling rajin itu dari Leo.